ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan. Kemudian biasanya disertai dengan saran. Saran itu apa yang perlu kita lakukan untuk penelitian berikutnya. Jadi di awal itu di pendahuluan akan selalu ada yang namanya latar belakang. Jadi penelitian itu selalu akan diawali dengan yang namanya masalah. Jadi kalau ada masalah, apa yang harus kita lakukan saat masalah itu terjadi? Jadi pendahuluan itu di pendahuluan itu kita menemukan masalah, terus kita tulis di bangunan pakai beton. Kemudian dalam umur tertentu bangunan itu sudah mulai melendut dan lendutannya besar. Kenapa ya? Harusnya nggak akan ada lendutan besar. Itu ada masalah. Yang kita cari adalah what's apa yang terjadi dengan itu. Nah, dia sudah melendut besar. Ada masalah apa di tulangannya kah, atau ada di sistemnya, strukturnya, atau di masalahnya seperti apa. Nah, kemudian kita putuskan untuk kita melakukan riset. Untuk kita melakukan riset, di dalam riset itu kita harus menyusun yang namanya proses yang sistematis. Prosesnya harus sistematis. Di situ nanti akan ada batasan masalahnya, di situ nanti akan ada lepas terus ini bagaimana? Bentar. Saya pindah. Saya tethering aja dulu. Tunggu ya. Bentar. Oke, masih oke. Ya, teman-teman sudah muncul lagi di layar? Sudah, Bu. Oke, sudah, Bu. Ya, jadi tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di penelitian itu adalah proses sistematis. Ini proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis data, untuk meningkatkan pemahaman. Jadi kalau ada masalah seperti tadi, kita mau masalah itu terpecahkan. Kita mau masalah itu terselesaikan. Nah ini yang penting harus diperhatikan, hakikat dari suatu penelitian. Penelitian itu harus memperoleh sesuatu yang baru dan asli. Asli ini original. Jadi sebenarnya penelitian kita tuh harus penelitian yang baru dan asli. Untuk kita bisa tahu penelitian kita tuh yang baru atau yang asli, atau dan asli, kira-kira gimana? Kita harus melakukan yang namanya studi pustaka. Makanya ada namanya tinjauan pustaka. Studi pustaka itu kita mengecek jurnal-jurnal. Jadi itu cek jurnal. Jadi kita mengecek jurnal, kemudian kita melihat di jurnal itu sampai sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan di bidang itu. Misalnya kita mau penelitian mengenai teknologi beton, mengenai material. Mengenai apa sih? Oh, mengenai beton polimer, biopolimer. Atau kita mau belajar mengenai beton, nah sekarang pada penelitian itu SCT, self compacted concrete, misalnya begitu. Kita mau belajar mengenai itu. Nah, sampai sejauh mana perkembangan penelitian di bidang itu. Caranya gimana? Cari jurnal. Kalau kepengen tahu state of the art itu yang terbaru,
ilmu yang paling baru, itu cari jurnal yang baru, jangan cari jurnal yang lama. Jadi cari jurnal yang relate, yang terkait dengan penelitian-penelitian yang mau kita lakukan, yang terbaru. Kalau sekarang tahun 2022 ya, mulai 2017 ke sini. Jadi cari jurnal tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 5 tahun lah. Itu kita akan lihat perkembangan penelitian yang terbaru sampai di level ini. Itu sampai di mana? Nah, kemudian apa sih di antara penelitian-penelitian yang sudah ada yang dari jurnal-jurnal itu yang belum tercover, yang belum terpikirkan oleh peneliti yang lain. Itu teman-teman akan dapatkan sesuatu yang baru. Jadi hakikat penelitian itu yang masalah yang belum ada yang mikir. Kita yang mikir, kita yang memecahkan masalah itu. Tapi ada juga otentik, originalitas, asli. Jadi tidak boleh plagiat, tidak boleh copy paste penelitian orang lain. Orang lain sudah melakukan penelitian itu, terus teman-teman mengcopy apa adanya atau mengcopy paste penelitian itu. Boleh nggak kita meragukan penelitian orang? Boleh. Itu masalah, itu question. Itu salah satu pertanyaan. Kok saya nggak yakin ya dengan hasil penelitian orang itu, saya mau mengulang, melakukan penelitian. Yang persis seperti itu, tapi dengan tujuan untuk membuktikan penelitian tersebut apakah sesuai atau tidak. Itu boleh. Tapi penelitian teman-teman lakukan itu harus otentik, original penelitiannya teman-teman. Untuk memastikan bahwa itu asli. Bukan penelitian yang hanya sekedar abal-abal, nyontek penelitian orang. Teman-teman dapat inspirasi, dapat ide dari orang lain, dari penelitian orang lain, teman-teman mau melakukan itu, kalau materialnya berbeda, bahannya berbeda, prosedur pengujiannya berbeda, caranya membuat mix design berbeda, nggak apa-apa. Tapi kalau sama semuanya dicontoh, itu yang tidak boleh. Penelitian juga harus bisa memecahkan masalah tadi yang dihadapi oleh ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jadi kalau ada masalah di dalam kehidupan, itu gunanya riset untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk memahami sebuah penelitian, penelitian itu bukan sekedar information gathering, itu yang harus diperhatikan. Bukan cuma sekedar mengumpulkan informasi terus kemudian diceritakan kembali. Ada yang seperti itu, penelitiannya seperti itu, yang saya lihat selama ini. Jadi yang penting kumpulkan, tapi tidak ada dianalisis, tidak diputus, disimpulkan apa yang berbeda, itu salah. Harusnya di penelitian itu bukan sekedar mengumpulkan data atau informasi, jadi kumpul selengkap-lengkap yang kita bisa kumpulkan, habis itu cuma kumpulin data doang. Sebenarnya pertanyaannya, data itu berbicara apa? Jadi di penelitian itu harus kita cek data itu berbicara apa. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data. Teman-teman penelitian mengenai bangunan air, teman-teman harus mengumpulkan data hidrologi, harus mengumpulkan data hujan. Teman-teman cari informasi data hujan di Badan Statistik, di Dinas Pertanian, di Dinas PU, kalian kumpulkan data hujan, kemudian datanya dikumpulkan banyak-banyak, itu tujuannya untuk apa? Jadi bukan cuma sekedar mengumpulkan data, kemudian memindahkan fakta, memindahkan informasi dari satu tempat, jadi cuma ngumpulin, oh kalau di Dinas PU datanya seperti ini, Dinas Pertanian seperti ini, kemudian ditulis lagi di keadaan tertentu, jadi dari satu keadaan dipindah ke keadaan lain. Jadi cuma sekedar ya, just collect data, kemudian diceritakan kembali. Collect data, menceritakan kembali nggak ada masalahnya, nggak salah sebenarnya. Tapi penelitian bukan cuma sekedar itu, juga bukan cuma sekedar menelusuri informasi, mencari jurnal, oh perkembangan penelitian dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang begitu kan, menelusuri informasi, sampai ke dulu-dulu awalnya itu seperti apa. Tapi bukan cuma sampai situ toh. Terus juga bukan cuma iklan. Buat penelitian, buat judul yang apa namanya? Kalau gambar gitu eye catching gitu ya, menarik mata untuk melihat, kalau ini bikin orang penasaran dengan isinya. Buat judulnya bagus gitu. Wah, keren gitu. Tapi begitu dibaca, loh, kok kosong. Kok nggak ada apa-apanya penelitiannya ini. Jadi bukan cuma sekedar seperti itu, tetapi penelitian itu harus memberi jawab terhadap permasalahan yang ada. Jadi harus data yang didapat, semua data yang dikumpulkan itu harus bisa menjawab kebutuhan
permasalahan yang ada. Nah, teman-teman selalu diawali dengan pertanyaan penelitian itu. Jadi mulai sekarang, karena kalian ini mata kuliah untuk semester 6 ya, semester 7 itu sudah harus menulis, mulai menyusun skripsi, sudah harus mulailah membuka mata, membuka pikiran kalian, matanya dibuka besar, pikirannya juga dibuka besar, untuk melihat fenomena apa di sekitar kita yang kita butuh untuk kita selesaikan. Belajar untuk membuat pertanyaan. Karena sebenarnya itu sangat banyak pertanyaan atau masalah yang belum ada jawabannya di dunia ini. Permasalahan gempa itu belum banyak jawabannya. Permasalahan gempa itu berubah terus. Penelitian-penelitian di bidang itu, gimana caranya supaya bangunan itu tahan gempa gitu, itu masih terus banyak dikembangkan. Kalau untuk bangunan gedung-gedung tinggi, biar peneliti-peneliti yang advance yang meneliti. Tapi kalau bangunan-bangunan rumah tinggal sederhana, gimana caranya supaya bangunan rumah-rumah tinggal sederhana tahan gempa? Ada nggak teknologi-teknologi khusus yang bisa kita terapkan di bangunan-bangunan sederhana tahan gempa? Supaya jadinya murah, tidak mahal, tapi itu memberikan solusi untuk masyarakat. Mudah dipakai masyarakat. Kalau ada gempa. Think about it. Itu dipikirkan. Karena itu masalah kita sama-sama. Gempa itu masalahnya kita orang Indonesia. Jadi kita nggak bisa menghindar kan. Kemarin di mata kuliah gempa saya jelaskan tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa pergi. Indonesia sudah jalurnya. Dan kita rumahnya di sini. Jadi kita mau tidak mau ya. Ada masalah, belum ada jawabannya, cari jawabannya. Terus harus punya sikap kritis. Selalu ingin tahu. Jadi dari satu penelitian itu, terus kalau kayak gini gimana ya? Kalau ini seperti apa ya? The next step-nya apa? Jadi di pikiran kita tuh selalu dikembangkan, aku pengen tahu sesuatu, ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul di situ. Terus harus peka terhadap masalah yang ada di lingkungan. Misalnya, yang gampang itu kenapa sih di depan JEC itu, kalau teman-teman biasa lewat Jogja Expo Center itu selalu banjir di situ. Kenapa kalau hujan besar, di tempat yang lainnya itu hujannya bisa limpasannya langsung hilang, tapi di sini itu selalu banjir. Dan saya lewat situ setiap hari. Jadi kalau hujan itu sangat mengganggu. Itu ada masalah. Tapi gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu harus kita putuskan, harus kita pecahkan. Lakukan penelitian di bidang drainase. Mungkin ada masalah di drainase di sekitar situ. Boleh. Itu peka terhadap masalah ada di lingkungan. Biasanya itu juga muncul dari aktivitas keseharian. Makanya saya bilang, saya setiap hari lewat situ. Dan saya lihat, saya orang sipil, saya pikir, kenapa itu masalah, banjir terus. Misalnya saya bukan orang KSDA, bukan orang sumber daya air yang memikirkan itu, gitu kan. Yang sekarang sedang dilakukan teman-teman itu di lab itu yang saya bimbing itu adalah SCC, Self Compacted Concrete. Kalau teman-teman belajar di teknologi beton kemarin itu beton yang bisa memadat sendiri. Awal mula itu masalahnya itu adalah tidak ada tenaga terampil yang cukup untuk mengerjakan beton dengan baik. Akibatnya gimana caranya memadatkan beton, gimana caranya menyusun beton, itu tidak maksimal. Dan yang terjadi adalah banyak void, banyak rongga, betonnya jadi tidak padat. Akhirnya orang mulai berpikir gimana caranya mengembangkan beton yang gampang mengalir, yang bisa memadat sendiri. Nah, masalahnya untuk dapat seperti itu tuh mix desainnya itu sangat bervariasi. Beda material, beda mix desain. Beda material, beda mix desain. Kalau masyarakat awam yang pengen pakai itu, mereka nggak akan bisa menyusun seperti itu. Nah, makanya itu penelitian dibuat. Ayo kita buat penelitian. Gimana caranya kita buat mix desain yang tepat. Untuk buat beton yang gampang mengalir, gampang memadat. Kemudian nanti kalau kita terapkan untuk masyarakat, mereka bisa tinggal nyampur air, mereka sudah dapat beton seperti itu. Nah, itu masalah di lapangan. Terus kita selesaikan. Nah, biasanya ini jarang diperoleh dengan kesengajaan. Kadang-kadang kalau saya sendiri nih, ini pengalaman pribadi, kalau dapat ide penelitian itu tuh pas lagi nyetir mobil.
Pas lagi nyetir, sambil jalan, tiba-tiba otaknya muter gitu kan, kepikiran sesuatu yang masalahnya adalah kalau ide itu tidak segera ditulis, tidak ide itu hilang, lupa, kita sudah lepas, tidak tidak kepikiran, tidak terpikirkan lagi. Jadi sebenarnya adalah saat kita mendapatkan sesuatu ide penelitian, yang ini jarang diperoleh dengan kesengajaan, kadang-kadang nggak sengaja, tiba-tiba kita kepikiran, itu harus segera ditulis, segera direkam. Misalnya di handphone, ya direkam di handphone, supaya apa? Supaya ide itu tidak kabur, tidak melayang. Jadi ini saya jelaskan di awal, di pertama di mata kuliah ini, karena ini sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan kalian lakukan di semester depan. Jadi please teman-teman mulai sekarang buka mata, buka pikiran, kalau ada ide sesuatu, tulis langsung. Nanti saya akan review, saya akan tanya ke teman-teman, sebenarnya apa sih yang menarik teman-teman? Apakah tertarik di bidang tanah, apakah tertarik di bidang struktur, apakah tertarik di bidang sumber daya air, atau tertarik di bidang manajemen konstruksi, apapun yang atau tertarik di bidang transportasi, apapun yang teman-teman minati, kalau teman-teman suka di bidang itu, ya buka mata di bidang itu. Cari informasi di bidang itu. Nanti kalau teman-teman nemu sesuatu, tulis. Jangan di-skip. Kalau di-skip itu nanti hilang idenya. Eman-eman. Kalau sudah ada idenya, penelitian itu selalu akan muncul tujuannya apa. Perlu dinyatakan dengan tujuannya jelas. Makanya kalau di bab 1 itu, kalau di metodologi penelitian yang diajarkan oleh Bu Nini, selalu ada latar belakang masalah, kemudian ada tujuannya. Dan tujuan itu harus ditulis dengan jelas. Tidak boleh ada ragu-ragu dalam pernyataan penelitian. Tujuan saya adalah untuk memperoleh mix desain yang tepat untuk menghasilkan beton yang mudah mengalir dan memadat sendiri. How? Pikirkan metodenya nanti caranya. Tapi tujuannya harus jelas. Dan tujuan itu harus penting. Harus bagian yang cukup krusial. Kalau tujuan itu nggak penting, ya ngapain buat penelitian itu? Nah, kadang-kadang yang penting ada penelitian deh, yang penting ada judul gitu kan. Padahal sebenarnya itu nggak penting. Kalau nggak penting, hasilnya nanti cuman hasil penelitian itu disimpan di perpustakaan, masuk lemari, kalian dapat gelar sarjana tapi tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita mau penelitian itu penelitian yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian yang penting, yang akhirnya itu applicable, jadi itu bisa diterapkan. Jadi secara tepat kita harus bisa menuliskan dan menyatakan tujuan penelitian. Nah, ini harus belajar. Gimana caranya belajar? Nanti kita akan review jurnal. Jadi kita akan sering review jurnal. Jadi kalau kemarin di metodologi penelitian sama ini sudah review jurnal, nanti di sini juga review jurnal. Tapi ini lebih spesifik karena ini sudah bukan ngomong umum, tapi kita ngomong penelitian di bidang teknik sipil. Memerlukan rancangan dan urutan kerja. Rancangan dan urutan kerja ini harus spesifik, yang tegas dan logis. Harus dinyatakan dalam rencana. Ada rancangan untuk kita mencapai tujuan kita. Jadi kita nyatakan itu di dalam rencana yang jelas. Makanya di sini ada namanya metodologi penelitian. Metode penelitian itu isinya apa? Rancangan, rencana, kerja yang akan kita lakukan untuk kita mencapai tujuan kita. Di kesimpulan nanti di akhir itu harus tujuan penelitian itu harus tercapai di kesimpulan. Misalnya nggak tercapai bagaimana? Ya jelaskan. What's wrong? Masalahnya apa? Kok bisa nggak tercapai? Tapi intinya kesimpulan itu menjawab apa yang ditulis di bab 1, di pendahuluan. Di sini harus ada rencana, ada rancangan untuk mencapai tujuan, termasuk bagaimana keberadaan data yang kita cari. Jadi harus ada manajemen topik, gimana manajemen topik yang kita ambil. Caranya manajemen gimana? Dibatasi masalahnya. Kadang-kadang itu masalah penelitian itu jadi gede. Oh, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, oh jadi besar. Tapi gimana caranya teman-teman bisa memanage topiknya itu supaya topiknya tidak merembet, tidak membesar kemana-mana, tetapi topiknya itu tetap on track sesuai dengan tujuan kita. Makanya ada batasan masalah. Jadi semua yang kita lakukan di penelitian kita itu ada maksudnya. Kenapa ada batasan masalah? Supaya penelitian kita nggak kemana-mana, nggak merembet kemana-mana. Makanya harus ada manajemen topik. Data yang tak butuhkan tuh ini aja. Fokus di situ. Nggak kemana-mana datanya yang dicari datanya.
Ada yang penelitiannya terlalu besar, akhirnya itu memakan biaya banyak, tapi jadi apa namanya, jadi bias, jadi belajar itu bisa jadi 3 penelitian, akhirnya dikerjain sama 1 orang. Nah itu kan berat. Ada juga yang penelitiannya terlalu kecil. Kayak kita baca tuh bilang, kita jadi penelitian apa sih? Kok kayaknya nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa-apa di penelitian itu. Padahal penelitian itu harus menjawab masalah, belajar sesuatu. Nah kalau penelitian teman-teman penelitian terus teman-teman tidak belajar, tidak dapat apa-apa ya percuma penelitian, cuman capek doang. Dan ini topik besar dapat dibagi menjadi topik-topik yang kecil. Makanya tadi saya bilang penelitian itu bisa jadi 3 penelitian, dikerjakan 1 orang itu. Jadi bisa di manajemen. Jadi penelitian besar itu bisa dibuat subtopik yang kecil-kecil. Jadi ada penelitian-penelitian kecil yang akan jadi bagian-bagian. Tapi nanti kalau secara sistematis digabungkan, itu bisa jadi satu kesatuan dalam penelitian yang besar. Jadi misalnya nih, saya kepingin tadi yang benar-benar memahami mengenai FCC, self compacted concrete, beton yang mudah memadat sendiri. Yang satu meneliti bagian yang ininya, beton segarnya, yang satu meneliti bagian kuat tekannya, satu meneliti bagian modulus elastiknya, yang satu meneliti bagian kalau dia dikemas itu seperti apa. Itu bisa jadi banyak penelitian. Tapi untuk jadi satu jawaban untuk penelitian yang besar. Nah ini meskipun event seperti itu, penelitian-penelitian yang sudah kecil itu, subtopik itu bisa membawa peluang untuk dapat penelitian yang lain. Jadi kalau kita bicara kayak rantai begitu tuh, kayak kita tuh penelitiannya beranak gitu ya. Tapi kalau penelitiannya beranak terus, kalau kita tidak memberi batasan masalah itu repot. Kita tuh dibatasi oleh waktu. Ya kan, kalian harus 4 tahun lulus. Kalau kalian mau penelitian terus, nanti nggak lulus-lulus. Tapi kalau teman-teman mau penelitian, ya nggak apa-apa, sekarang aku penelitian ini, habis itu nanti aku melanjutkan, setelah aku lulus, aku pengen ini, nanti. Ya nggak apa-apa. Atau dosen pembimbingnya, kalau punya grand skenario, itu nanti bisa dipecah-pecah, kamu mau peneliti yang ini, kamu peneliti yang ini. Ternyata waktu penelitian yang ini, kita nemu lagi masalah yang baru nih, sudah dipecah-pecah kecil-kecil, masih ada masalah lagi yang baru. Oh, ternyata ada penelitian baru lagi, subnya lagi yang bisa kita teliti. Nah, itu jadi sebenarnya penelitian itu sebenarnya never ending process. Jadi kok teman-teman bilang, saya nggak tahu ya, saya nggak punya ide, saya nggak punya judul, sebenarnya itu enggak, itu salah. Asal teman-teman buka mata, buka telinga, buka pikiran, ide yang buka pikirannya luas-luas, penelitian itu never ending process. Proses yang tidak pernah berakhir, karena nanti pasti akan muncul lagi yang baru lagi, akan muncul lagi yang baru lagi. Jadi penelitian itu dituntun oleh suatu masalah, dituntun oleh suatu pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga dituntun dengan yang namanya hipotesis. Jadi kita punya masalah, kita punya pertanyaan, tetapi dengan latar belakang background pengetahuan kita, dengan tinjauan pustaka yang sudah kita pelajari, kita bisa membuat dugaan, hipotesa, dugaan sementara. Mungkin kalau tak kasih ini, masalahnya selesai. Atau mungkin kalau saya kasih resep yang ini, tapi takarannya berapa ya? Saya belum tahu takarannya yang tepat. Atau ada orang yang pernah meneliti dengan takaran yang sekian, itu menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau menurut kok saya masih kurang yakin ya. Jadi hipotesa kalian sebenarnya itu kalau masa takarannya ditambahin, itu hasilnya lebih bagus. Itu hipotesanya. Ya itu yang dilakukan. Jadi dituntun oleh suatu masalah, ada pertanyaan, kemudian ada hipotesa. Misalnya nih, saya bilang ditambah dengan fly ash 9%, itu akan cukup kekuatannya. Kamu bilang, masa sih 9% sudah cukup? Itu tuh bisa sampai 11, sampai 12, sampai 15% itu masih bagus. Itu hipotesanya, masih bagus. Terus kalau ingin dibuktikan gimana? Ya diuji di lab. Dibuat benda ujinya, diuji di lab. Jadi itu penelitian. Dalam batas tertentu, penyelesaian dapat diselesaikan dengan andaian kebenaran tertentu. Andaian kebenaran tertentu itu artinya penelitian itu bisa diselesaikan dengan asumsi-asumsi tertentu. Jadi itu bisa kalau ininya seperti ini. Kalau ininya seperti ini. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi penelitian itu akan tepat jika diandai begitu ya. Andai ini
seperti ini. Tapi kalau tidak seperti itu, mungkin itu penelitian nggak berlaku. Jadi, kalau saya bilang, saya penelitiannya beton saja dan struktur. Kalau beton, baja, dan struktur itu andaian-andaian gini ini gampang sekali diterapkan. Kenapa? Karena itu kita yang buat. Beton itu manusia yang buat, baja itu manusia yang buat. Sistem struktur itu kita yang desain. Jadi itu lebih terkonsep. Hal ini agak sulit untuk diterapkan untuk geoteknik, untuk tanah. Karena tanah itu alam. Kalau geoteknik itu saya bisa bilang justru the art of geoteknik. Seninya untuk kita belajar tanah. Karena satu tanah dengan tanah yang lain itu pasti akan berbeda. Kalau beton itu bisa dikondisikan. Kita bisa mentargetkan kuat tekan berapa dengan berbagai material kita bisa mencapai kuat tekan itu. Bisa dikondisikan. Tetapi kalau tanah itu apa adanya. Makanya itu kita bilang itu the art of geoteknik. Seninya untuk kita belajar tanah. Kalau tanah. Begitu pula dengan bangunan air. PSDA, kita bicara banjir, kita bicara hujan, kita bicara bantaran sungai. Kita bicara seperti itu, semuanya itu alam. Nah, itu yang agak-agak susah. Jadi kalau misalnya kita terpaksa harus menggunakan andaian-andaian, itu hasil penelitian hanya benar apabila asumsi atau andaiannya kita gunakan itu masih berlaku. Tapi kalau asumsi itu sudah tidak berlaku, ya berarti hasil penelitian kita nggak benar lagi. Bisa nggak hasil penelitian kita itu dibantah orang lain? Bisa. Jadi misalnya kita buat hasil penelitian, hasilnya seperti itu, nanti berikutnya teman kalian melakukan penelitian, membantah penelitian kalian. Boleh, boleh. Bisa. Penelitian itu banyak sifatnya. Penelitian itu juga memerlukan pengumpulan data dan informasi. Jadi bagaimana metode pengumpulan datanya? Bagaimana metode pengujiannya? Makanya itu ada mata kuliah ini. Kalau teman-teman belajar di manajemen, atau belajar di akuntansi, atau belajar di PAK, atau belajar di ilmu-ilmu lain yang sosial humaniora, yang kita ngomongnya sama manusia. Itu metode pengumpulan datanya itu bisa melalui kuesioner, melalui wawancara, melalui sekarang tuh paling gampang itu melalui Google Form. Banyak di-share Google Form, kemudian untuk survei-survei itu Google Form. Itu cara mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi. Kemudian data itu diinterpretasi untuk memecahkan masalah dari yang kita teliti. Kalau di fisik engineering, itu yang mau kita belajar di mata kuliah ini, kita nggak bisa kan mengirimkan wawancara ke beton. Beton, apakah kamu memiliki kekuatan yang cukup? FC-mu 25 MPa, dia bisa menjawab tidak. Beton, apakah kamu punya modulus elastis benar-benar 4.700 akar FC? Dia bisa menjawab tidak. Makanya itu metode pengumpulan datanya itu seperti apa? Makanya ada alat, ada instrumentasi. Jadi selalu ada peralatan yang kita gunakan. Peralatannya apa, instrumentasinya apa. Misalnya yang paling familiar itu beton, karena saya ngajar beton dan kalian sudah praktikum teknologi beton, supaya saya ngasih penjelasannya lebih jelas. Mengumpulkan datanya menggunakan alat uji. Kita pengen tahu kuat desak, kuat tekan beton. Kalau kita pengen tahu kuat tekan beton, alat ujinya adalah alat uji tekan. Instrumentasinya apa? Alat membaca beban di atas. Itu namanya instrumentasi. Jadi alat membaca bebannya, manometernya, atau load cell-nya, yang membaca sekian kilonewton yang naik-naik terus. Itu instrumentasinya. Kalau kita pengen tahu kuat tekan, karena kita butuh berapa besarnya P. Terus kita untuk mengetahui luasnya, karena kita butuh penggaris, kita butuh kaliper, kita butuh jangka sorong. Itu instrumentasinya. Alatnya apa? Alat uji desak. Tapi instrumentasi itu yang digunakan untuk mengukur. Mengukur beban, mengukur panjang, mengukur jarak, itu instrumentasi. Kalau misalnya kita menguji modulus elastis, kita butuh dial gauge. Dialnya bisa pakai jarum, bisa pakai digital. Yang kita punya kompresometer yang digunakan untuk kalian uji modulus kemarin itu digital. Itu membaca apa? Membaca perpendekan betonnya. Yang dibaca, itu instrumentasi. Nah, bagaimana mengumpulkan data atau informasi itu, prosedurnya seperti apa, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Makanya nanti kita lebih banyak nanti di sini ke metode penelitiannya.
Jadi kalau ada masalah, teman-teman sudah melakukan tinjauan pustaka, metode penelitiannya bagaimana? Itu makanya ada mata kuliah teori model dan teknik eksperimental. Itu lebih kita akan ada di metodologi penelitian, materi kita di sini. Khusus di bidang teknik dan eksperimental di bidang struktur. Jadi kita ada metode penelitiannya bagaimana di sini. Kemudian kalau kita sudah punya data, kita sudah punya jawaban, bagaimana kita menginterpretasi datanya, menganalisis datanya, kemudian memecahkan masalah penelitian kita. Waktu teman-teman dapat data, disimpan, dikumpulkan, kemudian data itu disimpan secara sistematis, boleh di Excel, boleh di kertas, gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman mudah mencari data itu, disimpan secara sistematis. Mudah ditemukan kembali, hingga nanti bisa dianalisis dan diinterpretasi. Saya menguji modulus elastis, saya di kamera HP saya. Habis itu kamera HP-nya di restart, filenya hilang semuanya. Bisa nggak itu penelitian kayak gitu? Terus diingat-ingat, waktu itu kuat tekan maksimumnya sekian, dialnya membaca sekian. Nggak bisa. Ya itu berarti data penelitian kalian itu fail, gagal. Makanya selalu harus ada backup. Jadi kalau misalnya kalian nge-shoot pakai kamera, segera di backup. Kalau perlu backupnya 2 atau 3, supaya kalau satu hilang, kalian punya. Dan backupnya di laptop kalian itu harus tersimpan, tersusun secara sistematis, ditulisnya secara sistematis, tulis judulnya, urutannya harus ada tanggalnya, diuji tanggal berapa, benda ujinya apa, disimpan secara sistematis. Data itu, observasi itu tidak ada artinya kalau belum dianalisis. Jadi tadi bukan sekedar pengumpulan data di awal tadi, tapi harus berbunyi data itu. Data itu harus ada hasilnya. Bunyinya seperti apa? Artinya apa? Nah, itu yang harus bisa Jangan. dianalisis. Tutup, Mami tutup. Itu yang harus bisa dianalisis. Kemudian data itu membutuhkan interpretasi. Nah, ini tidak ada tuntunan untuk menginterpretasi data. Ini kembali ke penelitinya, kemampuan penelitinya, kemampuan akademik dan pengalaman peneliti. Jadi semakin teman-teman semakin sering penelitian, semakin advance, teman-teman kemampuan menginterpretasi datanya semakin bagus. Nah, kadang-kadang kalau saya penelitian, ada data, ada hasil, sudah dibuat grafik, sudah dibuat tabelnya, kemudian dibuat grafiknya. Sekarang coba kamu buat interpretasi dari grafik atau tabel itu. Ceritakan jawab dari grafik atau tabel itu. Tulis dengan bahasa kalian sendiri, nanti baru tak koreksi. Kalau yang bimbingan saya seperti itu. Supaya mereka belajar menginterpretasi data. Oh, sampai sekian ini naik, habis itu turun. Jadi bukan cuma sekedar deskriptif cerita doang. Sampai di sini kuat tekannya naik, tapi habis itu turun. Tapi menginterpretasi itu kira-kira fenomena apa yang terjadi. Kok sampai kekuatan sekian ini bisa naik, habis itu dia turun. Seperti regangan-regangan beton. Kenapa dia harus tegangan-regangan baja? Kenapa dia elastis, kemudian dia plastis, kemudian dia strain hardening, kemudian dia putus. Itu bukan cuma hasil uji tarik baja yang kemudian dipindahkan ke gambar yang kalian pelajari, dipakai di mekanika bahan di AS3, kemudian dipakai sampai sekarang di perencanaan-perencanaan kita. Bukan cuma sekedar hasil lab uji tarik baja kemudian dimasukkan di situ. Itu ada artinya. Nah, fenomena itu yang harus mampu untuk diinterpretasi. Tergantung pemahaman, kemampuan akademik dan pengalaman penelitinya. Makanya kalian ada dosen pembimbingnya, tidak dilepas kerjain itu sendiri, supaya ada yang membantu kalian yang kumpulkan data. Kan kalian yang kerja di lab, kalian yang cari informasi itu sampai kalian dapat data. Tetapi untuk interpretasi hasil ini dibutuhkan dosen pembimbing untuk membantu kalian mengecek apakah interpretasinya itu sudah betul atau tidak. Kegiatan penelitian itu secara alami tidak mudah terputus, yang tadi saya bilang. Ini never ending project. Jadi penelitian itu sebenarnya bisa never ending project, karena nanti satu masalah akan menuntun kita ke masalah berikutnya. Jadi penelitian selalu menuntun ke penelitian baru. Satu penelitian menjadi sumber pengembangan dari masalah penelitian lagi yang baru. Jadi itu nanti akan never ending project sebenarnya. Jadi kalau kehabisan tema penelitian itu salah. Menurut Chow, tahun 64 dia menulis, ini sudah lama, tapi ini masih
relevan sampai sekarang. Penelitian dia menjelaskan mengenai tahapan perkembangan penelitian. Yang pertama itu trial and error, coba ralat. Kalau dicoba salah diralat, diulangi lagi. Dicoba salah diralat, diulangi lagi. Coba-coba sampai didapat hasil yang memuaskan. Tapi kalau saya bilang ini penelitian jadul, zaman dulu. Zaman dulu orang itu tidak tahu dasar teori, tidak tahu background ceritanya, background teknologi di balik itu, teori fisik di balik itu, jadi dia coba-coba. Nah kalau sekarang, ilmu pengetahuan sudah berkembang sangat pesat, ada dasar teorinya, jadi kita nggak perlu terlalu banyak coba rala. Tapi kita sudah punya dasar, kita sudah hitung dulu, kita sudah coba secara numerik, kemudian kita masukkan ke penelitian. Supaya tidak terlalu banyak coba-coba. Dan zaman dahulu juga ada nih, authority and traditional. Zaman dahulu itu penguasa. Raja, kaisar, pemimpin itu selalu dianggap benar. Jadi raja kalau bilang sesuatu itu dianggap sabda. Sabdo pandito ratu, dianggap sabda raja. Tidak boleh ada yang membantah. Even raja itu salah. Tapi kalau orang sekarang, kalau pemerintah ngomongnya salah, dikritik. Kalau dulu, orang berbeda, dia punya pendapat yang lain. Wah, rajanya bilang begini. Menurut raja itu matahari itu terbit dari barat. Kita bilang matahari terbit dari timur. Raja salah. Kita yang benar. Tapi kita yang dipenggal kepalanya. Karena melawan raja. Karena raja bilang matahari terbit dari barat. Itu zaman dulu. Atau dicuci otak. Disulap, dipikir ulang. Di brainwash gitu ya, dicuci otaknya loh. Supaya yang tadinya itu idenya berbeda, itu jadi seperti itu. Kemarin di kuliah keempat saya bilang, bumi datar. Kemarin sempat geger. Iya kan? Bumi datar. Kalau kita bicara air mendidih itu seolah-olah kayak bumi datar, padahal bumi kita bentuknya bulat. Yang benar yang bumi bulat atau bumi datar? Guys, ngomong dulu sama saya. Bulat, Bu. Bulat. Ada yang penganut paham bumi datar di sini? Ada nggak? Karena kemarin kan rame tuh, sempat rame beberapa tahun yang lalu. Bumi datar. Ada orang yang mengeluarkan teori baru, yang kemudian membantah, dan ada pengikutnya, dan ada yang percaya. Ya, itu yang makanya harus selalu ada penelitian untuk mengembangkan, menjawab masalah-masalah yang orang-orang tidak percaya itu. Tradisi itu tidak semuanya benar. Tradisi itu kita kadang-kadang percaya saja. Kalau sekarang kita bisa menjelaskan fenomena di balik sesuatu yang melatar belakangi sebuah tradisi. Makanya tradisi itu orang-orang sejarawan itu mereka belajar kenapa kok orang tua bilang seperti ini, kenapa kok orang zaman dulu bilang seperti ini. Sebenarnya ada fenomena di balik itu. Tapi kalau orang zaman dulu nggak mempertanyakan kenapa ada fenomena apa. Mereka percaya saja, pokoknya tradisinya diterima, harus begitu. Nah kita tidak. Peneliti itu harus selalu punya sense of curiosity, selalu punya rasa ingin tahu yang besar, sense of curiosity. Jadi aku tuh kepengen tahu ini. Jadi kalau ada sesuatu itu jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diterima, tapi pengen cari alasannya. Orang mulai berkembang menjadi penelitian itu karena mulai ada spekulasi, ada argumentasi, ada pendapat. Pendapat penguasa itu mulai dilakukan. Jangan-jangan rajanya salah. Tapi untuk membuktikannya, mereka nggak boleh asal membuktikan, asal ngomong. Kalau itu nanti mereka berbahaya kok melawan raja. Akhirnya apa? Mereka melakukan yang namanya eksperimen, percobaan, pengujian. Akhirnya kita bisa sampai kemajuan teknologi yang ada hari ini, karena ada orang-orang yang melakukan eksperimen. Kenapa kita punya lampu LED yang bagus, terang, kita nggak usah susah-susah kayak dulu harus pakai lilin, harus pakai obor, sekarang kita santai sekali, kita ada listrik, karena ada orang yang melakukan eksperimen. Dulu kita harus on grid, harus ada sambungan jaringan listrik, jaringan PLN, masuk ke rumah kita,
baru kita bisa menikmati listrik. Sekarang off-grid, solar panel ada di mana-mana. Tanpa sambungan PLN, kita sudah bisa menikmati listrik. Kita hanya butuh cahaya matahari, gitu kan? Tapi untuk jadi ada solar panel, kemudian itu bisa jadi diubah menjadi arus, itu karena ada eksperimen. Dulu orang mana yang tahu, mana kepikiran, mana bisa cahaya matahari kok bisa jadi ini. Arus listrik dan bisa menghidupi. Tapi sekarang bisa, karena ada yang meneliti. Nah, ini kita sampai ke masalahnya kita, ke masalah intinya, yang akan kita bahas di materi ini. Bagaimana kita melakukan siklus penelitian kita. Tadi sudah saya jelaskan di awal, yang pertama kita harus memformulasikan masalah, kita mengajukan gagasan atau hipotesa, atau preliminary solution, atau ide kita, solusi yang kita ajukan untuk memecahkan masalah itu. Meskipun solusi itu belum tentu benar. Makanya nanti solusi itu diuji. Jadi kita ada masalah, kemudian kita bilang, ini sebenarnya kalau ukurannya diperbesar, ini sudah memecahkan masalah. Itu kan ide, itu kan gagasan. Preliminary solution. Tapi benarkah kalau itu ukurannya diperbesar itu menyelesaikan masalah? Lakukan pengujian atau pemantapan terhadap preliminary solution kita, terhadap idenya kita. Caranya gimana? Cari literatur study, cari studi pustaka, cari pustaka-pustaka yang, cari jurnal-jurnal yang bisa mendukung gagasan kita. Tapi ternyata kalian baca jurnal, gagasanku salah ternyata. Boleh nggak gagasan kita diteruskan? Ya, kalau masih ngeyel mau diteruskan, ya lanjutkan. Tapi kalau kita akhirnya dituntun untuk mendapatkan gagasan baru yang lebih oke dari preliminary solution awal kita, ya pakai gagasan baru yang lebih oke itu. Kemudian diuji dengan penelitian, dengan eksperimen. Bagaimana caranya? Yuk, nanti kita belajar di mata kuliah teori model dan teknik eksperimental. Caranya nanti kita dapatkan di situ. Diuji di penelitian. Nah, untuk kita meyakini, kemudian kita sudah punya teknik eksperimen, kita sudah tahu gimana caranya buat model nanti, model struktur, kita sudah tahu bagaimana teknik eksperimental di lapangannya, di lab-nya, pengujiannya kita sudah tahu. The next step adalah kita harus tahu batasannya, kriteria penerimaannya. Kriteria penerimaan itu biasanya sudah ada aturannya di code, di peraturan-peraturan. Yang diizinkan, yang oke, yang bisa diterima, yang lolos, itu kalau memenuhi standar seperti ini. Jadi kalau hasilnya di bawah itu, berarti dia salah, dia tidak diterima. Kalau lebih dari itu, oke, di bawah itu tidak diterima. Jadi ada batasannya. Makanya selalu ada kriteria penerimaan. Kalau batasan yang sesuai dengan standar, makanya ada standar nasional Indonesia, gitu kan, ada SNI, itu kan untuk memberikan batasan. Di Indonesia itu batasnya sekian. Kalau hasil penelitian kalian itu memenuhi standar, berarti oke. Tapi kalau tidak memenuhi standar, berarti penelitian kalian itu belum oke. Nah, kalau dia memenuhi standar, oke. Terus kirim ke masyarakat. Itu berarti artinya akhirnya bisa diterapkan dan bisa digunakan oleh masyarakat umum. Akhirnya penelitian kalian itu berdampak. Penelitian kalian itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau sudah memenuhi kriteria penerimaannya. Akhirnya itu ke masyarakat umum, terus sudah ke masyarakat. Masyarakat bisa menikmatinya. Jadi ini siklus penelitian. Kalau sampai di sini belum memenuhi kriteria penerimaan, ya ulangi. Ya gagasannya cari penelitian yang baru. Penelitian kalian sudah selesai, waktuku habis. Ya udah, masukkan di kesimpulan. Belum memenuhi kriteria penerimaan. Sarannya lakukan penelitian ulang. Untuk penelitian ini, nanti teman yang lain mencari gagasan yang lain, gagasan yang baru, preliminary solution yang baru untuk menguji, memberikan solusi terhadap masalah ini, yang tadi masalah yang sama. Diikuti prosedurnya, lakukan penelitiannya, kemudian nanti, oh yang ini match sesuai dengan kriteria penerimaan. Kalau sudah sesuai, oke, itu bisa di go public, bisa digunakan oleh masyarakat. Itu siklus penelitian. Jadi penelitian itu yang harus dilakukan. Nah sekarang, ini lebih spesifik, ini kita bicara masih umum ini.
siklus penelitian secara umum. Karena lebih spesifik lagi, ini siklus penelitian di bidang eksakta. Jadi ini sudah masuk ke eksak, bidang eksak. Ini gambar di sini, ini gambar uji lentur beton. Beton yang diuji lentur, ini 2 point loading di 2 titik gitu kan. Gambar-gambar ini adalah gambar uji lentur beton. Apa yang harus dilakukan pertama kali yaitu identifikasi masalah. Tadi ya, formulasi masalah, identifikasi masalah. Sifatnya seperti tadi tuh, dari pertanyaan, dari kepekaan kita terhadap lingkungan, kadang-kadang kita nggak sengaja dapat ide, terpikirkan, apapun ada masalah yang kita hadapi, identifikasikan. Identifikasi masalah. Kemudian untuk kita bagaimana menyelesaikan masalah itu, kita harus melakukan survei literatur, itu di pustaka. Makanya selalu di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Studi literatur terkait untuk mengetahui studi literatur yang terkait, jadi ya, terkait dengan masalah yang kita hadapi ya. Jadi bukan studi literatur yang di luar masalah yang kita hadapi. Jadi ini ada masalah, studi literatur itu ya studi literatur yang terkait dengan masalah ini untuk mengetahui state of the art. State of the art itu kemajuan ilmu dan teknologi sampai hari ini. Jadi ilmu yang terbaru, makanya saya bilang jurnalnya jurnal yang baru, kan tahun 2022, jadi jurnalnya dari 2017. Tok, ke belakang boleh nggak? Boleh. Tapi harus ada yang terbaru. Jadi 2017 ke sini nih harus ada. Supaya apa? Supaya kita tahu sampai di mana ini state of the art-nya, perkembangan ilmunya, dari masalah yang akan diteliti. Kalau yang lama itu masih dasar-dasar pasti. Masih penelitian dasar. Ini semakin ke sini semakin advance, semakin. Nah, sampai sini itu sudah sampai di mana? Jadi harus tahu state of the art dari masalah yang akan diteliti. Kalau kita sudah tahu, kita masukkan perumusan masalah kita dengan detail dan kita batasi lingkup penelitian kita. Seperti tadi tuh, penelitiannya besar tuh bisa dipotong-potong jadi subtopik, nanti bisa jadi subtopik lagi. Jadi itu supaya tidak terlalu besar, makanya dibatasi. Namanya ruang lingkup penelitian. Yang diteliti itu hanya dari sini sampai sini. Nggak sampai ke sana-sana, nggak sampai bablas ke jauh itu nggak. Hanya dari sini sampai sini. Itu yang diteliti. Makanya ada rumusan masalah, kemudian dibatasi. Ruang lingkup penelitian atau batasan masalah. Terserah nulisnya gimana. Mau ditulis batasan masalah, boleh. Ditulis ruang lingkup penelitian, boleh. Intinya sama. Artinya penelitian itu dikasih lingkup, dikasih area. Dari sini sampai sini. Tidak lebih. Karena tadi dibatasi ruang dan waktu dan duit. Kalau duitnya kalian unlimited, tidak terbatas, source-nya, sumbernya tidak terbatas, kalian mau penelitian apa aja bisa. Tapi kan semuanya itu kan dibatasi ruang, dibatasi waktu, juga dibatasi duit. Nah, itu yang harus dipikir. Makanya ada ruang lingkup dari penelitian. The next step adalah kita harus bisa memformulasikan hipotesis. Memformulasikan dugaan awal. Preliminary solution. Gagasan awal, caranya kita untuk menyelesaikan masalah kita itu apa. Kemudian hipotesis itu menuntun kita untuk menetapkan definisi operasi dan variabel-variabel yang terlibat. Nah, nanti kita belajar. Saya mau uji lentur beton. Apa saja sih variabel yang terlibat? Saya harus tahu kuat tekannya, saya harus tahu tulapak tulangannya, saya harus tahu kuat leleh tulangannya, saya harus tahu FY-nya, saya harus tahu FU-nya, saya harus tahu berapa beban maksimumnya, saya harus tahu berapa lendutannya, defleksinya. Apa saja elemen yang terlibat di dalam penelitian yang akan kita teliti itu harus kita tetapkan. Makanya harus menetapkan definisi operasi apa yang mau kita kerjakan dan variabel-variabel apa yang akan kita libatkan. Nah, itu yang banyak. Kemudian ini menetapkan asumsi-asumsi, andaian-andaian tadi. Andaian-andaian yang nantinya bisa mendasari hasil interpretasi hasilnya. Jadi kalau asumsi-asumsi itu diasumsikannya seperti ini. Asumsinya materialnya homogen. Betonnya tidak keropos-keropos di dalam. Itu asumsi. Kenyataannya betonnya keropos. Berarti nggak sesuai dong asumsinya kita. Makanya itu penelitian itu harus teliti. Membuatnya harus benar. Asumsinya pasirnya SSD. Padahal jangan-jangan terlalu basah atau terlalu kering. Jadi kalau kita asumsinya itu SSD, kemudian kita dapat hasilnya, ternyata hasilnya itu tidak sesuai,
apakah asumsinya kita salah atau seperti apa. Makanya hasil itu hanya dianggap benar kalau asumsi-asumsi yang kita lakukan itu, yang kita tetapkan itu benar. Asumsinya SSD, benar-benar SSD, saturated surface area itu benar-benar. Tapi asumsinya SSD, ternyata kenyataannya tidak. Itu salah. Makanya itu interpretasi hasil itu hanya bisa kalau asumsi-asumsinya nanti benar. Kalau asumsinya berubah, ya hasilnya kita juga bisa berubah. Kemudian menetapkan rancangan penelitian. Ini metode penelitiannya bagaimana? Kontrolnya dia oke kalau dia mencapai sekian. Jadi batasan kontrolnya itu ada di mana, kriteria penerimaan seperti apa. Kalau misalnya nanti ada variabel yang harus dimanipulasi, itu manipulasi variabel seperti apa, menetapkan instrumentasi yang akan digunakan. Ini karena kita di bidang eksakta, jadi harus menetapkan instrumentasi yang digunakan. Alat ukur yang akan digunakan. Alat ukurnya kita ya manometer, load cell, alat membaca gaya, hidrolik jack, dongkrak kalau kita butuhkan. Itu peralatan ya. Kalau instrumentasinya itu yang manometer, load cell, kemudian transducernya, kemudian dial gauge, LVDT, strain gauge, dan jelas semua alat yang digunakan untuk kita membaca ukuran. Itu instrumentasi yang kita gunakan. Nanti kita belajar besok. Kemudian menetapkan prosedur, bagaimana caranya kita mengkolek data, mengumpulkan data uji pendahuluan, mengumpulkan data uji kuat tekan, mengumpulkan data uji kuat tutur, mengumpulkan data uji modulus elastis. Gimana prosedurnya kita dapatkan data itu? Itu harus kita masukkan. Kemudian memilih metode analisis. Nah, metode analisis datanya kita gimana? Deskriptif, atau kita analisa pakai ANOVA, analisa statistik, atau seperti apa, ini metode analisisnya harus ditetapkan. Ini semua sudah tertulis di metodologi penelitian. Jadi sampai bab 3 itu sudah beres sampai di sini. Baru nanti setelah ini ready, sampai bab 3 ready, baru melaksanakan penelitian. Itulah mengapa kita bisa buat ada 2 seminar, ada seminar proposal dan ada seminar hasil. Seminar proposal itu sampai di sini, cukup. Penelitiannya sudah dilaksanakan belum? Penelitiannya belum dilaksanakan, tapi teman-teman sampai metode analisis semuanya sudah tahu. Apa yang akan dikerjakan nanti waktu penelitian itu sudah bayangannya itu sudah komplit dan sudah dalam bentuk tertulis. Silakan seminar proposal di situ, boleh seminar proposal di sini. Penelitiannya nanti seperti apa belum tahu. Kalau seminar proposal batasnya sampai sini. Kalau teman-teman memilih untuk ikut seminar hasil, berarti nanti laksanakan penelitiannya sekalian. Kemudian sudah dapat hasilnya, pembahasannya sudah dapat, kesimpulannya sudah dapat, baru dilaporkan di seminar hasil penelitian sebelum teman-teman pendadaran. Jadi kita di Fakultas Teknik itu kita ada 2 opsi, ada 2 pilihan. Teman-teman mau seminar proposal atau mau seminar hasil. Kalau seminar proposal, asal sampai di sini sudah komplit, sampai batasan ini. Sampai batasan ini sudah komplit, ini ke atas ini boleh seminar proposal. Jadi di batasan ini sudah komplit, teman-teman sudah bisa seminar proposal. Kalau di sini teman-teman bisa seminar hasil. Silahkan kalian pilih, mau di mana. Seminar proposal dulu, atau mau seminar hasil. Sekalian nanti setelah pelaksanaan penelitiannya selesai, setelah dapat hasil, sudah dibahas, sudah ada kesimpulannya, baru diseminarkan. Opsinya 2 itu. Kalau saya, ini saya ya, terserah kalian, ini saya bilang ini saya. Kalau saya lebih cenderung teman-teman persiapkan itu di semester 6 ini. Persiapkan itu saat ini, buka mata, buka pikiran, cari ide, cari solusi, baca jurnal. Dari awal saya akan tanya teman-teman suka di bidang apa. Kalau teman-teman suka di bidang itu, cari materi di bidang yang teman-teman mau pilih. Tanya kakak tingkat boleh. Tapi kalian cari sendiri juga boleh. Tapi kalian mau di bidang apa? Supaya apa? Bisa dipersiapkan paling tidak sampai di sini. Ini kan nanti di semester 7 kalian. Pelaksanaan penelitiannya. Nanti di awal semester 7, begitu kalian mendaftarkan
mendaftarkan penelitian tugas akhir dimasukkan di KRS, Pak Johnson pasti akan meminta ini. Naskah proposalnya. Itu akan diminta oleh Pak Johnson. Nah, berdasarkan naskah proposal ini, Pak Johnson akan membagi teman-teman ke dosen-dosen pembimbingnya. Yang proposalnya tanah, ya dikasihkan ke ini, ke Pak Handali. Yang proposalnya struktur, ya ke saya, ke Pak Haji, ke Pak Iwan. Yang proposalnya bangunan air, bisa ke Pak Haji, ke Pak Johnson, bisa ke Pak Indra. Jadi nanti akan diarahkan kemana, itu berdasarkan proposal yang teman-teman buat. Jadi jangan nunggu nanti semester 7 baru buat proposal. Proposalnya dibuat dari sekarang. Jadi ini di awal mata kuliah teori model dan teknik eksperimental, nanti kita akan banyak ngomongnya di sini. Ini dan ini. Di dua ini. Ini mata kuliah kita. Di prosedur pengumpulan datanya, instrumentasi alatnya, segala macam. Bukan hanya di situ, juga di sini. Ini juga. Ini bagiannya teori model. Di sini. Mata kuliahnya kita juga bahas di sini. Jadi di bagian-bagian yang akan kita bahas itu di situ untuk teman-teman sudah. Tapi secara keseluruhan, teman-teman sudah punya gambaran untuk penelitian. Oke. Ini gimana caranya kita dapat solusi? Jadi kalau kita mau di bidang eksakta atau engineering, gimana caranya kita dapat solusi? Di sini judulnya solusi permasalahan di bidang fisika dan engineering. Kalau ada masalah, kita harus mencari ini dulu, sebelah kiri ini. Sampai sekarang, persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang ada, karena kita bicara mengenai teknik ya, sudah masuk ke teknik ini. Rumus-rumus yang ada mengenai hal itu tuh apa saja? Misalnya nih yang gampang-gampang, saya selalu kasih contoh yang paling gampang. Beton itu contoh yang paling gampang. Governing equation yang ada di beton itu apa? FC itu P per A. Jadi kalau kita bicara beton, kita bicara governing equation ini. Jadi sebelum kita masuk ke solusinya, kita cari governing equation yang ada. Itu persamaan umum yang sudah diterima oleh masyarakat umum. Misalnya beton, kita punya FC aksen itu P per A. Berapa besarnya gaya dibagi luas. Ini persamaan. Kita mau cari berat satuan, teman-teman mau uji berat satuan, teman-teman tahu berat dibagi dengan volume. Teman-teman mau uji berat jenis, teman-teman punya panduan mix design beton normal. Itu tuh governing equation semua yang sudah ready, yang sudah ada. Teman-teman harus tahu apa saja yang teman-teman mau cari. Kemudian misalnya di sini teman-teman mau menghitung modulus elastis. Teman-teman tahu modulus elastis beton itu 4.700 akar Ft. Tapi teman-teman juga bisa mencari modulus elastis aktual. Itu perubahan tegangan dibagi dengan perubahan regangan. Tegangan waktu apa? Tegangan waktu 40%. Dan tegangan waktu regangannya 0,005. Di sini regangannya berapa? Di sini kurangi regangan yang 0,005. Ini namanya governing equation. Jadi yang namanya governing equation itu persamaan-persamaan umum yang sudah ada, yang sudah ready, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk penelitian itu. Semua yang terlibat itu dicari. Ditulisnya di mana? Bisa ditulis di bab 2, di tinjauan pustaka, atau kalau misalnya mau lebih detail, yang kalian mau pakai itu di bab 3. Namanya landasan teori. Jadi dari tinjauan pustaka itu masuk ke landasan teori. Aku baca kayak begini. Dari tinjauan pustaka yang tak baca itu aku bisa menyusun teori seperti ini. Yang tak butuhkan itu persamaan ini, aku butuh persamaan ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Jadi apa saja itu sudah dimasukin. Itu yang pertama, harus dicari. Governing equation. Kemudian cari ini, boundary condition. Boundary condition itu kondisi batasnya. Misalnya teman-teman mau uji balok, mau uji lentur, tadi itu kan gambar uji lentur. Tentukan kondisi batasnya. Oh, dia tumpuannya sendi-sendi. Atau tumpuannya sendi roll. Atau di sini mau jepit, atau jepit sendi. Dibatasi.
Dibatasi dengan lebar panjang sekian, maksimum, L-nya berapa. Dibatasi dengan lendutan maksimum yang diizinkan, misalnya dikasih di sini. Ada delta L-nya, lendutannya. Lendutan maksimum yang diizinkannya. Ini namanya boundary condition. Boundary itu batasan. Jadi misalnya teman-teman ada lendutan maksimumnya, itu berarti batasannya. Kalau dia sudah sampai lendutan maksimum, stop penelitiannya. Dan dilanjutkan. Nah, itu ditetapkan di awal. Sebelum kita menemukan masalah, menguraikan masalahnya. Jadi boundary condition. Itu ditetapkan. Terus kemudian di sini ditetapkan initial condition. Boundary condition itu batas-batasnya, batas-batas yang diizinkan untuk penelitian itu. Kemudian initial condition. Itu initial itu namanya awal. Kondisi awal. Kondisi awal dari satu penelitian. Balok itu harus rata. Pastikan rata pakai water pass. Bukan masih sebelum diuji sudah melengkung. Nah, itu udah salah. Jadi misalnya initial condition-nya seperti apa? Harus dipastikan kondisi awalnya. Misalnya uji baja. Kalian lihat baja itu lurus bener nggak? Diuji pakai water pass. Sambungan-sambungannya dicek dulu di awal. Kalau beton dicek itu ada retak nggak itu? Belum diuji itu udah retak atau belum? Jadi initial condition, kondisi sebelum diuji, dan kondisi setelah diuji. Kalau di farmasi, kalau teman-teman tanya sama teman-teman kalian yang di farmasi, mereka kalau penelitian, misalnya diuji ke tikus gitu ya, obat itu di sampelnya dicobakan ke tikus, mereka diperiksa dulu tikusnya. Tikusnya harus dipastikan sehat. Kemudian dikasih obat itu, dampaknya seperti apa. Atau dicek dulu initial condition-nya tikus itu seperti apa. Dikasih obat, vaksin COVID kemarin itu baru bisa diedarkan setelah dilakukan uji klinis tahap ketiga. Kalau di farmasi ya, uji klinis tahap ketiga itu bukan lagi ke binatang, bukan lagi ke tikus atau ke kelinci. Biasanya mereka pakai kelinci atau pakai tikus untuk uji coba percobaan. Tapi kalau uji klinis tahap ketiga itu pakai manusia. Dicoba di 500 orang atau dicoba di 1000 orang. Dikasih disuntikin itu. Reaksinya seperti apa? Tapi sebelum misalnya saya ini jadi volunteer, jadi sukarelawan, saya mau jadi kelinci percobaannya gitu ya. Jadi kelinci percobaannya untuk vaksin tahap ketiga misalnya, uji klinis tahap ketiga. Sebelum saya disuntik, saya pasti akan dicek. Screening kesehatan dulu. Kondisi saya seperti apa? Itu namanya initial condition. Kondisi awal. Kemudian dikasih perlakuannya dengan menyuntikkan vaksin, nanti kondisi finalnya seperti apa? Itu nanti dicek untuk dapat solusinya. Di engineering juga sama. Jadi governing equation, apa saja yang terlibat di situ, batasan-batasannya harus ada, kemudian cek initial condition-nya, kondisi awal sebelum dia diuji. Jadi harusnya beton kalian itu kalau misalnya kalian uji tekanan sebelum diuji itu pastikan dulu betonnya tidak ada retak-retak, atau dipastikan dulu dilihat ada void tidak, ada betonnya berongga atau tidak. Semuanya itu dipastikan di awal sebelum diuji. Itu namanya initial condition. Jadi ada governing equation, ada boundary condition, ada initial condition. Tapi di sini ada pertanyaan nggak? Ini kita ngomong penelitian ini dalam ini. Tapi ini masih di awal, ini masih di kulit. Nanti masuknya yang banyak di mata kuliahnya ini. Halo guys. Ada pertanyaan ini karena ini akan sangat relate dengan penelitian kalian di mata kuliah ini. Jadi saya fokus di sini untuk teman-teman. Dan ini mayoritas anak bimbinganku ya, 2019 ya. Bentar lagi saya suruh kalian semester 7 daftar semuanya nih. Kalau bisa semester 7 daftar skripsi semester 7. Supaya cepat 4 tahun selesai. Halo teman-teman. Hai guys. Halo Bu. Halo Bu. Ada pertanyaan? Halo Bu. Bagaimana? Sudah bisa membayangkan penelitian kalian? Dipaksa harus memikirkan penelitian ini di mata kuliah ini. Bagaimana guys? Sudah bisa membayangkan penelitian di bidang eksakta?
Ini di awal ini saya ngomongnya yang paling sederhana, ini saya ngomongnya betul. Yang teman-teman sudah praktikum dan sudah lebih paham daripada saya kasih contoh di yang lain. Baja kita belum pernah uji baja, tidak ada kan di lab kita uji baja karena kita nggak punya alatnya. Jalan raya teman-teman sudah praktikum ya, sudah praktikum jalan raya belum? Udah, Bu. Udah Bu, secara online. Iya, Bu. Online ya, nggak praktek Iya. ya? Enggak, Bu. Tidak ada Bu. Oh ya, jadi misalnya terkait dengan pengen uji aspal, kepengen uji apa, bisa, sudah bisa diterapkan. Ini. Mektan yang belum ya, Mektan nanti semester 7 ya, praktikumnya. Oke. Iya Bu. Kalau teman-teman nanti sudah ini solusinya bisa ada 3. Ini solusi 1, ini solusi 2, ini solusi 3. Solusi 1, mathematical approach. Ini yang malas ke lab, yang maunya pakai laptop aja gitu kan, maunya kerjain pakai otak nih. Teman-teman bisa melakukan analitis, bisa melakukan numerical. Ini bisa pakai software, bisa manual. Tapi ini mathematical approach, pendekatannya matematik. Teman-teman akan belajar di mata kuliah analisis numeris. Ini bukan bagiannya saya, jadi saya cuma cerita doang. Ini bagiannya Pak Iwan. Teman-teman ambil di semester ini ya? Iya, Bu. Semester 6 juga ya, analisis numerik ya. Jadi mathematical approach ini pendekatan di bidang matematik, caranya mendapatkan solusi di bidang engineering. Jadi caranya mendapatkan solusi di bidang fisika dan engineering, salah satunya dengan mathematical approach, dengan penelitian menggunakan cara matematis. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar sama Pak Iwan. Jadi itu di analisis numeris teman-teman akan belajar gimana sih caranya, oh pakai finite element gimana, pakai finite difference gimana, banyak prosedurnya untuk mendapatkan hasil penelitian matematis. Boleh nggak kalian nanti terapkan di penelitian kalian? Boleh, sangat boleh. Jadi nggak harus semuanya di teori model. Tapi kita bisa berbagi gitu ya. Karena kalau semuanya di teori model, semuanya ke lab, waduh, lab kita kecil. Saya bilang sesak gitu nanti. Lab kita sesak, nggak cukup. Jadi ini solusi yang pertama, teman-teman boleh ambil. Silahkan ambil solusi yang pertama. Tapi saya bilang, solusi yang pertama itu berat di otak, berat di pemikiran. Harus ekstra mikirnya. Solusi kedua lebih mudah. Experimental approach. Experimental approach itu pengujian model di lab dengan skala tertentu di laboratorium. Ini yang kita di mata kuliah ini, gimana caranya buat model. Makanya ada namanya teori model mata kuliah. Gimana caranya kita buat model di lab dengan skala tertentu di lab. Kemudian nanti kita uji, yang kita uji modelnya. Atau kita uji prototype. Pengujian ini full scale. Skala 1:1. Skala penuh. Jadi di lapangan berapa, di sini juga berapa. Jadi bisa uji modelnya, bisa nguji full scale. Ini experimental approach. Cuman kalau di experimental approach itu butuh alat, butuh bahan, butuh duit. Biasanya yang ke lab itu keluar duitnya banyak. Jadi siap-siap teman-teman, mulai sekarang nabung. Kalau teman-teman mau milih experimental approach, harus siapkan uang untuk penelitian. Karena teman-teman harus beri alat, harus beri bahan. Kalau alatnya sudah ada di lab, oke, kita pakai alat yang ada di lab. Tapi kalau alat-alat tertentu yang kalian butuhkan untuk penelitian itu nggak ada, harus buat, harus beli. Kita lagi beli sekarang floatable, 7,5 juta harganya. Lagi OTW. Jadi ini experimental approach. Kalau matematikal ini mungkin duitnya nggak banyak, tidak banyak duitnya keluar, tapi ya mikirnya yang banyak. Kalau di sini, ini butuh tenaga, butuh ketelitian, butuh duit yang experimental approach ini. Atau mau practical approach, ini ikut konsultan, ikut kontraktor, nguji yang real di lapangan. Tapi kalau dapat kesempatan ini Tuhan. Misalnya teman-teman ikut Pak Agung, ikut Pak Haji, uji di lapangan.
Atau kalau saya ada pengujian struktur real di lapangan, ikut pengujian struktur real, terus dijadikan hasil penelitian dipakai. Ini bisa. Tapi ini practical approach ini harus ikut sama memang orang yang kerjanya langsung di proyek. Kenapa? Karena itu berbagai pengalaman di lapangan, baik berhasil ataupun gagal, yang bisa kita ambil. Jadi pengalaman praktis. Atau misalnya ada kejadian gempa, terus kemudian kita ikut assessment, mengecek bangunan pasca gempa, itu practical approach. Jadi solusi itu bisa didapatkan secara matematis, bisa didapatkan secara eksperimental, dan bisa didapatkan secara praktis di lapangan. Kita tidak akan bahas ini, yang ini skip ya, yang ini kita tidak bahas, ini skip nanti. Ini Pak Iwan yang akan bahas yang mathematical approach. Di analisis numerik kalian juga ambil, jadi memang semester 6 itu berat teman-teman, saya bilang. Semester 6 itu kalian dapat core-core-nya, inti-intinya mas, kuliah di. Nanti saya akan mainnya di sini, ini mainanku di semester ini, bersama kalian di mata kuliah teori model ini. Jadi kita akan belajar bagaimana teori model dan teknik eksperimental. Tadi kan saya bilang judulnya itu teori model struktur dan teknik eksperimental. Itu kita akan bermain di sini. Kalau nanti ada waktu, nanti kita masuk ke practical approach. Tapi practical approach-nya nanti nonton YouTube lah. Nanti saya share link-link YouTube-nya. Untuk yang practical approach. Pengujian jembatan di lapangan, yang real, skala penuh di lapangan. Pengujian gedung yang real di lapangan, seperti apa itu nanti practical approach. Nanti kita bisa by YouTube saja. Tapi yang mata kuliah ini nanti yang kita ada di teori model. Begitu teman-teman, ini pengantar masuk ke mata kuliah teori model karena nanti kita mau belajar buat modelnya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau teman-teman supaya punya bayangan besar apa yang akan kita hadapi di semester depan, di semester 7. Dan teman-teman boleh milih. Boleh milih di sini, atau milih di sini, atau milih di sini. Tapi ini tiga ini pilihan, hanya tiga ini sih pilihannya, karena itu solusi untuk masalah di bidang fisika dan engineering. Kecuali teman-teman nggak akan lakukan penelitian. Jadi tugas akhir itu bisa penelitian, bisa studi literatur, bisa perancangan struktur. Jadi misalnya teman-teman mau desain struktur lengkap, bisa. Jadi tugas akhir itu bisa perancangan, atau mau perancangan saluran irigasi, atau teman-teman mau merancang bendung lengkap, atau teman-teman mau merancang jembatan, boleh. Jadi boleh perancangan, boleh studi literatur, dan boleh penelitian. Nah yang ini kita bicaranya penelitian. Jadi kalau teman-teman mau penelitian, bisa penelitian matematik, bisa penelitian eksperimental, atau bisa penelitian praktis. Jadi kalau teman-teman ngarahnya ke penelitian, ya ngarahnya ke sini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, karena ini sudah sampai di konklusinya, masuk ke teori modelnya ada di mana, masuk ke mata kuliah kita ini ada di mana. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? 54 orang di sini. Untuk sementara masih belum. Belum ada pertanyaan? Sekarang saya tanya, kalian bingung kah? Atau sudah ada gambaran belum? Belum ada. Harus loh ya, saya bilang harus. Jadi teman-teman silahkan segera berpikir. Teman-teman silahkan segera berpikir untuk hal ini. Karena teman-teman ini sudah waktunya semester 6. Saya sudah buat GCR, sudah masuk belum? Tadi di bawah link Zoom-nya itu adalah link Sudah, Bu. Google Classroom ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Materi nanti saya kirim di Google Classroom. Silahkan teman-teman mereview materi hari ini. Dengan bahasa kalian sendiri 2 halaman saja. Sama seperti kemarin. PR-nya. 2 halaman saja silahkan teman-teman mereview materi kuliah hari ini.
ditulis, dan dikirim di Google Classroom. Saya mau teman-teman apa yang sudah disampaikan ini teman-teman ringkas dengan bahasa teman-teman sendiri, ditulis dan dikirim di Google Classroom. Kemudian di bagian bawah, paling bawah, nanti silahkan teman-teman tulis, jadi nanti ada 2 lembar ya, 2 halaman saja, isinya ringkasan, kemudian di bagian paling bawah nanti silahkan teman-teman tulis, nanti akan saya baca, silahkan teman-teman tulis bayangan apa yang teman-teman ingin lakukan di semester depan. Jadi penelitian seperti apa yang teman-teman ingin lakukan. Meskipun tadi bilang belum ada bayangan, ya sekarang bayangkanlah. Segera bayangkan, jangan ditunda. Segera bayangkan, kemudian pikirkan, oh semester depan saya mau penelitian mengenai beton. Bahan. Atau semester depan saya mau penelitian mengenai struktur. Balok. Atau semester depan saya mau penelitian mengenai kolom. Atau semester depan saya mau penelitian mengenai sambungan balok kolom. Atau semester depan saya mau penelitian mengenai sistem struktur utuh, model struktur yang utuh. Atau saya mau penelitian mengenai tanah. Mengenai tanah itu banyak. Saya mau penelitian mengenai konsolidasi, saya mau penelitian mengenai kekuatan kuat geser tanah, saya mau penelitian mengenai kompaksi. Silahkan teman-teman tulis di situ apa yang teman-teman bayangkan untuk penelitian teman-teman semester depan. Penelitian sumber daya air boleh. Jadi semua penelitian yang ingin teman-teman lakukan, yang teman-teman bayangkan, tapi jangan mendua hati, saya bilang. Jangan mendua hati. Jadi galau antara mau struktur atau mau bangunan air, atau mau struktur atau mau geoteknik. Kalau saya sih bilang dari sekarang itu silahkan teman-teman fokus. Kalau mendua hati nanti teman-teman nggak dapat apa-apa. Jadi kalau memang mau fokusnya ke struktur, jalanlah ke struktur. Fokusnya ke bahan, jalanlah ke bahan. Fokusnya ke mau ke jalan raya, pikirkan itu di jalan raya. Fokusnya itu mau di manajemen konstruksi, pikirkan itu di manajemen konstruksi. Silahkan teman-teman pikirkan apa yang ingin teman-teman lakukan, tapi tetap stay fokus di satu bidang, supaya tidak menyebar kemana-mana. Fokusnya nggak hilang, nggak lari-lari. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan ini? Atau ada pertanyaan? Batas pengumpulan, Bu, kapan? Ya biasa kalau kita kuliah hari Senin, berarti kita kuliah hari apa nih? Hari Selasa berarti hari Senin. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Teman-teman kalau masuk ke Zoom pakai nama asli ya. Jangan pakai namanya orang lain ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kuliah kami hari ini, mengucap syukur karena Engkau menolong dan memberkati dari awal hingga akhir kami bisa mengikuti perkuliahan ini, dan kami bisa belajar mengenai bagaimana kami menjalani penelitian ke depan, dan mengerti di mana posisi mata kuliah kami ini di tengah-tengah siklus penelitian yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan diri ke dalam kuasa Tuhan, yang menolong dan memberkati kami dari awal perkuliahan kami ini sampai selesai, dan Engkau akan memberkati kami seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat siang, Tuhan berkati. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus Siang, Bu. memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak Bu. Sehat selalu Bu. Oke. Bu, Ya, saya mau nanya Bu. apa? Kan rencana saya itu Bu, sekitar bulan nanti di liburan lah Bu. Saya pengennya PKL-nya di kampung Bu, di Nias. Apakah boleh ya? Ya boleh aja. Berarti tinggal ngambil surat izin dari fakultas ya Bu. Ya kalau kamu dapat tempat PKL-nya, Kalau terus ada surat diterimanya dari sana. kalau dapat PKL-nya sih Bu, emang udah dapat sih Bu, karena emang ada orang dalam juga sih.
Ya nggak apa-apa. Yang penting ada suratnya, tapi harus di liburan. Dan harus 2 bulan tuh harus selesai. 2 bulan ya. Bu? Ya 2 bulan kan kamu liburan. Soalnya kan bulan Agustus kan harus sudah dilaporkan. Kalau PKL liburan kan Agustus harus sudah selesai. Oh, baik. Tapi kalau misalnya Bu, itu kan di NIAS kan belum ada yang namanya kan bangunan struktur beberapa lantai kan gitu Bu, kayak 10 lantai kan Bu. Tapi kalau misalnya hanya ada yang bendungan jalan raya Bu, jembatan nggak apa-apa ya Bu? Atau gimana? Makanya itu ada kriterianya. Kamu proyeknya seperti apa, boleh atau tidak itu kriterianya yang mengizinkan Pak Johnson. Oh, Nanti kamu sudah PKL ternyata nggak memenuhi kriteria batasannya. Kalau jalan itu jalan yang seperti apa, kalau bendungan, kalau jembatannya seperti apa itu ada kriterianya untuk mahasiswa PKL. baik Bu. Ya, cari kriterianya ya. Di Iya, Bu. Kepanduan itu juga ada kok kriterianya. Terima kasih Bu. Oke.